kesabaran kamu menghadapi diamnya dia, ini justru akan membuat dia termotivasi untuk semakin serius dengan hubungannya bersama dengan kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah apa arti diamnya. Jadi ini buat teman-teman yang punya pacar atau gebetan atau mungkin mantan yang kalau kamu hubungi diem aja, nggak bales apa. Atau mungkin kalau kamu nanya kamu kenapa, dia jawabnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal kamu tahu ada apa-apa yang membuat dia akhir-akhir ini nggak terlalu banyak bicara atau bahkan silent treatment ke kamu. Kita akan lihat apa yang sebenarnya dia pikirkan, ada apa di balik diamnya dia. Aku akan pakai oracle ini. Maaf ya kalau misalnya aku sering pakai oracle ini, aku sedang menambah jam terbangnya dia karena dia yang paling baru. Ada cat, ada broken bridge, ada dark man, ada witch. Ini aku ngambilnya merem ya. Ada mountain. Oke, 5 kartu. Oke, yang bisa aku lihat di sini gini. Mungkin reading ini akan lebih cocok ya, karena ini general reading, bisa resonate atau enggak, tapi yang pasti ini mungkin akan lebih cocok buat teman-teman yang lagi ada hubungan dengan laki-laki yang punya rambut warna gelap atau mungkin kulitnya gelap, warna matanya gelap kayak gitu di sini. Bisa juga perempuan kalau kamu yang nonton di video ini adalah laki-laki ya. Kayak gitu. Kemudian di sini yang bisa kulihat, kelihatannya dia sedang menghadapi sebuah masalah yang datang di hidupnya. Masalah ini macam-macam, bisa aja masalah antara kamu dan dia atau masalah-masalah di luar kamu dan dia. Makanya di sini dia lebih condong buat diem. Dan karena di sini keluarnya laki-laki, yang aku tahu secara psikologis, laki-laki emang kalau lagi ada masalah mereka cenderung diam. Tidak sama seperti kita-kita yang perempuan ini yang kalau lagi ada masalah pinginnya sharing, pinginnya diobrolin, pinginnya curhat. Nah kalau cowok beda. Cowok emang punya kecenderungan kalau lagi ada masalah dia diem. Gimana caranya menemukan jalan keluar gitu bagi mereka, daripada mereka harus cerita. Jadi bukan berarti mereka ini nggak percaya sama kamu atau menganggap kamu kurang pinter buat bisa membantu mereka, enggak. Karena secara alami mereka memang demikian. Secara psikologis ya yang aku tahu seperti itu. Dan di sini dia sepertinya sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, bisa masalah dengan kamu atau masalah di luar kamu, tapi dia belum menemukan adanya titik terang yang mana dia seperti jembatan ini yang masih harus diperbaiki lagi. Jadi ada putus komunikasi ya, makanya di sini juga mungkin putus komunikasinya sama kamu atau komunikasinya nggak selancar dulu karena memang lagi ada hambatan nih ceritanya kayak gitu. Jadi kalau memang iya, kamu nggak perlu memaksa. Kalau kamu yang nontonnya cewek ya, kamu nggak perlu nge-push dia untuk menceritakan segala-galanya. Terutama kalau intuisi kamu mengatakan dia emang lagi ada masalah. Mungkin di keluarganya, di pekerjaannya juga kayak gitu. Jadi tunggu aja waktunya sampai hatinya lebih enak dan lebih nyaman buat menceritakan segala-galanya kepada kamu. Kayak gitu. Kemudian di sini ada kucing. Dia juga sedang menghadapi teman yang bermuka dua. Jadi selain menghadapi masalah, kelihatannya ada seseorang yang mungkin dia percaya, mudah-mudahan bukan kamu, tetapi orang yang bermuka dua. Jadi mungkin ada orang di luar sana yang dia anggap baik, yang mungkin dia percaya untuk berbagi cerita, tapi ketika ada suatu masalah terjadi, malah si teman yang dia percaya ini mengungkapkan sebuah rahasia tentang dia, menceritakan hal-hal buruk tentang dia, menceritakan hal-hal yang privacy tentang dia, yang mana itu bukan sesuatu yang baik gitu. Jadi teman bermuka dua, dia sepertinya sedang menghadapi masalah ini. Sekali lagi, mudah-mudahan bukan kamu pelakunya, kayak gitu. Tapi kalaupun memang di sini kamu ngerasa, aduh apakah aku ya, coba ditelaah lagi. Apakah selama ini atau beberapa waktu belakangan sebelum dia diam itu kamu ada pernah ngobrol ke sahabat kamu atau mungkin keluarga kamu yang berhubungan dengan mengungkapkan sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia dia gitu, yang mana dia percaya untuk cerita ke kamu tapi kamunya malah bocor kemana-mana tuh informasinya kayak gitu di sini. Tapi mudah-mudahan bukan kamu, mudah-mudahan ini adalah orang lain, karena kalau ini adalah kamu, ya dia sangat-sangat patah sih, dia sangat-sangat kecewa, makanya mungkin ini kenapa dia sangat lama mendiamkan kamu gitu. Ya, ada witch di sini, seseorang sedang berusaha untuk masuk di antara kamu dan dia.
dalam bentuk teman atau mungkin sesuatu yang lain. Jadi mungkin di sini dia merasa ada seseorang yang berusaha masuk ke hubungan kamu dan dia ini, yang bisa jadi membuat dia cemburu atau nge-trigger isu komitmennya dia atau isu takut ditinggalkan. Kalau memang ini dari pihaknya kamu, mungkin ada orang lain datang menjadi salah satu penyebab masalah pertengkaran kamu dan dia, atau mungkin sebaliknya ada orang di sisi dia yang berusaha masuk ke hubungan ini sehingga bisa aja hatinya agak-agak goncang gitu di sini, bisa kayak gitu kondisinya. Atau memang di sini lebih kepada sebuah pertemanan di mana ada sesuatu yang nggak beres dengan salah satu teman atau sahabatnya. Jadi kelihatannya memang lagi ada beberapa masalah ya, bisa di kamu, bisa di dia. Tapi yang pasti aku lihat di sini pada akhirnya dia akan bisa menyelesaikan segala permasalahan ini kok. Dan sekali lagi, karena ini general reading, masalah itu bisa dalam hal apapun, tapi yang pasti dia akan bisa menyelesaikan masalah yang datang tersebut. Jadi ketika masalahnya udah bener-bener selesai nih, dia menemukan jalan keluar untuk keluar dari gunung yang lebat, tinggi dan besar itu, dia akan datang lagi kepada kamu. Dia akan kembali nyaman, kembali ceria, kembali cerita dan sebagainya. Jadi itu yang bisa aku lihat. Kemudian aku akan ambil pakai tarot ini aja untuk melihat kondisinya saat ini atau pesan-pesannya. Kita lihat apapun pesannya ya, yang bisa kamu ambil, bisa kamu petik. Udah kayak buah. Oke. Oke, terima kasih. Aku nggak akan baca kebalik untuk reading kali ini. The High Priestess, Ace of Wands, Knight of Cups. Tenang saja teman-teman. Oke, aku tadi maunya satu tapi ambil dua, ya sudah, tidak apa-apa. Tenang aja teman-teman. Aku rasa di sini tadi dia yang lompat sendiri. Kelihatannya kamu memang lagi dalam kondisi bertanya-tanya. Kamu kenapa sih? Dan walaupun di kehidupan kamu bersikap agak cuek dan bersikap biasa aja, tapi sebenarnya ada banyak pertanyaan di hati kamu. Kenapa sih kamu kok diam? Kenapa sih kamu kok mendiamkan saya? Dan dengan fakta bahwa dia memang lebih sedikit bicara sama kamu atau bahkan mungkin tidak bicara sama kamu, ini membuat kamu sedikit banyak merasa kesepian. Ya, Queen of Wands ini salah satu hal yang paling mencolok di dia adalah kesepian sisi lainnya dia gitu. Tapi di sini sebenarnya orang lain sih tidak terlalu melihat ada masalah dengan antara kamu dan dia, tetapi kamunya mengerti ada apa-apa nih gitu. Apakah salah aku? Apakah aku berkontribusi pada diamnya dia dan sebagainya. Maka di sini kalau memang iya, kamu diminta untuk merefleksikan sih segala kegiatan atau kejadian yang baru-baru ini terjadi, terutama tepat sebelum dia mendiamkan kamu atau tepat di saat sebelum dia jadi jarang ngobrol sama kamu. Gitu sih di sini, karena dia tadi maunya lompat sendiri. Jadi emang energi ngerasa sepi atas kurangnya atensi dari dia nih sangat-sangat ada di hati kamu. Cuma yang aku lihat gini, kamu tetaplah happy dengan kondisi kamu, santai aja, relax aja. Sekali lagi, kalau dia udah selesai dengan segala permasalahan yang memang sedang dia hadapi sekarang, dia akan kembali lagi kok sama kamu. Jadi di sini kamu diminta untuk tidak berpikir negatif, tidak berpikir yang iya dan yang enggak, tapi yang pasti di sini kamu tenang aja, santai aja. Kalau memang dia bilang aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, ketika kamu nanya kamu kenapa, ya udah anggap aja memang dia baik-baik aja. Dan kalaupun kamu masih gemes gitu ya, kayak pasti ada apa-apa kan gitu, cerita dong ke aku, dan dia masih bilang nggak apa-apa, dan kamu menawarkan bantuan, ada nggak yang bisa aku bantu buat kamu, dan dia masih bilang nggak apa-apa, tenang aja, ya sudah, anggap aja memang dia baik-baik aja. Karena kamu udah bertanya, menawarkan bantuan, tapi dianya katakanlah menolak, walaupun kamu gemes, tapi ya udah, mungkin memang dia masih butuh waktu untuk berpikir. Ya, karena laki-laki punya kecenderungan kalau lagi ada masalah dia pingin masuk ke dalam goanya dia, ke dalam lingkungan nyamannya dia di kamar, merenung gitu kan ya, seperti laki-laki pada zaman purba gitulah, sukanya menatap api unggun di dalam goa gitu. Jadi ya udah, biarin aja. Selama kamu menunggu dia, tetaplah kamu bahagia dengan hidup kamu, kumpul sama teman-teman kamu, nggak perlu terlalu cemas. Mungkin kalau lebih dari seminggu baru kamu cemas, tapi kalau misalnya kurang dari seminggu dia udah baik-baik aja ke kamu, ya udah nggak apa-apa, berarti kayak gitu. Kalau lebih dari seminggu berarti dia kurang punya kemampuan untuk tetap
berkontribusi pada hubungannya bersama dengan kamu. Karena seharusnya orang kalau lagi ada masalah sepelik dan sebesar apapun, kalau memang dia lagi punya pasangan ya harusnya tetap ada obrolan sih, walaupun mungkin ini di luar masalah yang terjadi kayak gitu. Jadi santai aja dulu ya, kalau misalnya belum lebih dari seminggu ya udah santai aja dulu seperti itu. Dan aku lihat dia akan bersemangat lagi kepada kamu. Mungkin dia akan datang minta maaf ya kemarin aku nggak banyak bicara karena aku lagi banyak pikiran. Mungkin dia ada keresahan, ada yang sangat dia pikirkan mengenai banyak hal lah di sini, nggak cuma tentang kamu aja. Jadi seperti itu ya. Dan dia aku lihat akan siap lagi, punya passion, punya gairah, punya semangat lagi untuk semakin hangat sama kamu, semakin happy seperti sebelumnya. Tapi ingat, memang harus selesai dulu masalahnya dia. Dan dia akan kembali lagi datang ke kamu sebagai orang yang akan memberikan kenyamanan, enak lagi ngobrolnya, romantis lagi, hangat lagi, dan gak perlu cemas lagi. Tenang aja, dia gak akan diam selama-lamanya. Tapi ingat, pesanku jangka waktunya maksimal seminggu lah di sini. Karena sebetulnya 3 hari udah lama banget sih. Kalau seminggu dia masih kenapa ya, coba tanyakan sekali lagi, kamu kenapa kok sepertinya seminggu ini aku perhatikan kamu nggak bersemangat, jarang ngobrol, ada masalah kah, ada nggak yang bisa aku bantu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia tetap enggak, aku nggak apa-apa, ya sudah anggap aja emang nggak apa-apa. Dan aku lihat di sini dia akan happy lagi kok sama kamu, dia akan datang lagi sama kamu, dia akan berbahagia seperti sebelumnya. Tapi memang namanya masalah butuh waktu untuk menyelesaikannya. Tapi semoga aja selama dia dalam proses menyelesaikan masalah ini, mood dia semakin bagus. Dan ingat bahwa kamu adalah orang yang juga harus dia perhatikan, sehingga dia akan tetap juga membuat kamu nyaman selagi dia menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian di sini aku lihat ada Ace of Cups. Pada akhirnya kamu dan dia akan happy lagi kok di sini. Sangat mungkin dia akan datang minta maaf ke kamu ya, atas apa yang dia lakukan. Kalau memang dia di sini emang lagi ada masalah dan dia sadar mendiamkan kamu, ternyata membuat kamu merasa sangat kesepian dan tidak baik-baik saja. Dan mudah-mudahan dengan begitu dia belajar ke depannya kalau emang lagi ada masalah ya jangan diem terus gitu loh. Kalaupun memang pingin sendiri ya bilang, kek aku lagi ada masalah sayang, dan aku masih pingin sendiri dulu, maaf ya. Kalau gitu kan enak ya, kitanya jadi tahu gitu kan. Tapi ya kadang namanya tiap orang beda-beda jalan dan treatment menuju kedamaian. Tapi mungkin memang tipe treatment damai dianya seperti itu, membuat dirinya nyaman dulu dengan gak banyak komunikasi dengan berbagai orang. Dan aku lihat kedepannya dia akan belajar kok dari ini semua. Dan kalaupun kamu memang merasa segala diamnya ini mengganggu kamu, membuat kamu gak nyaman, ya kamu cerita ke dia di saat moodnya dia udah bagus, di saat dia udah datang lagi ke kamu cerita. Sebenarnya seminggu lalu ketika kamu diem dan gak enak ngobrol dan gak banyak bicara, aku agak terganggu loh, aku cemas banget loh sama kamu. Ya kalau memang kamu lagi ada masalah, mbok ya bilang. Kalau nanti next time kamu lagi ada masalah lagi yang cukup berat, ya bilanglah ke aku. Walaupun mungkin aku gak bisa bantu, tapi bilang, kek gak perlu detail, tapi ya udah bilang aja, iya sayang aku lagi ada masalah, aku butuh waktu me time atau butuh waktu sendiri supaya aku nggak khawatir, kayak gitu, supaya aku nggak ngerasa kesepian lagi karena kamunya tiba-tiba hilang, kayak gitu ya. Jadi jujur aja mengenai apa yang kamu rasa, karena dengan begitu dia juga harus belajar kok apa-apa aja tindakan dia yang membuat kamu gak nyaman, kayak gitu ya. Dan mungkin juga dia akan cerita bahwa mungkin ngepushnya kamu itu untuk dia bercerita membuat dia gak nyaman juga. Jadi gimana caranya usaha dari kamu dan dia untuk kedepannya next time kalau ada masalah lagi bisa tetap saling menyamankan. Gitulah ya intinya. Jadi semoga aja dengan diamnya dia ini ada pelajaran yang kamu dapatkan dari dia. Dan aku akan lihat di sini sih perasaan dia ketika sedang sadar bahwa dia nggak berkomunikasi selancar itu sama kamu atau bahkan mendiamkan kamu, sebenarnya apa yang dia rasakan. Maaf ya kalau tiba-tiba ada suara hujan di tempatku, lagi setiap hari hujan. Adakah cinta lain di hatimu? Nah lo kenapa? Oh mungkin ini kalau dalam kondisi dimana dia merasa ada orang lain yang tiba-tiba ingin menikung kelihatannya. Mungkin di sini hanya ketakutan dia aja. Mungkin di sini kamu punya teman kuliah atau teman kantor yang agak-agak membuat dia insecure ya, yang mungkin kamu foto rame-rame bareng si orang ini
dan yang seperti itu, sehingga mungkin dia agak-agak insecure, apakah ada cinta lain di hatimu, apakah orang baru ini menggantikan aku, apakah, dan yang seperti itu ya. Jadi kalau memang ada orang baru yang datang, terutama dari lawan jenis ya, itu mungkin agak sedikit mengganggu dan mengiritasi hatinya dia. Ada keraguan di hatiku, ini juga macam-macam sih artinya, terutama kalau di sini kamu menjadi orang yang memang dia temukan sebuah fakta kamu tuh bermuka dua. Tapi mudah-mudahan aja enggak. Ini sebuah kemungkinan karena bagaimanapun ini general reading ya. Pesannya ada macam-macam banget. Kalau misalnya di sini kamu memang tipe yang bermuka dua, coba lebih sadar diri. Jangan sampai ketika pasangan kamu menceritakan hal-hal yang seharusnya kamu rahasiakan, kamu malah bocor kemana-mana. Bahkan di saat hati kamu lagi nggak enak, bahkan di saat kamu lagi berantem sama si pasangan kamu ini, apa yang menjadi rahasia seharusnya tetap menjadi rahasia. Jangan ketika kamu lagi emosi, kamu marah sama dia, udah deh bocor semua informasi. Jangan kayak gitu juga, karena dia bisa sangat-sangat kecewa dan jadi meragukan apakah kamu memang benar-benar ada komit dengan hubungan ini. Kok ketika lagi ada masalah, bukannya kita menemukan jalan keluarnya, malah kamunya bocor informasi kemana-mana kayak gitu ya, karena itu bisa sangat-sangat membuatnya kecewa. Aku butuh kepastian di sini, mungkin dia gini, dia butuh banyak waktu untuk sebuah kepastian apakah dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini atau gimana. Tapi yang pasti di sini kepastian ini adalah kepastian bagaimana dia sebagai, terutama kalau dia cowok ya, aku harus banget menyelesaikan masalah ini. Kalau masalah ini nggak selesai, aku akan terluka, aku akan kecewa, bahkan mungkin aku akan mengecewakan banyak orang. Sehingga di sini dia benar-benar butuh kepastian untuk menyelesaikan segala hal yang memang harus dia urus, yang memang harus dia selesaikan kayak gitu. Our love story begins here. Kalau misalnya kamu dan dia ini belum pacaran, ada kemungkinan di sini kesabaran kamu menghadapi diamnya dia, dan bisa juga kejujuran kamu untuk mengungkapkan perasaan kamu bahwa mungkin kamu gak nyaman selama didiamkan dia. Ini justru akan membuat dia termotivasi untuk semakin serius dengan hubungannya bersama dengan kamu. Kalau di sini kamu dan dia udah jadian, ya semoga aja kesabaran kamu ini menghadapi dia yang seperti itu membawa kamu dan dia pada sebuah kebahagiaan endingnya gitu loh, the world ya. Di sini kebahagiaan yang luar biasa, terberkahi, ada banyak dukungan di hubungan kamu dan dia, restu orang tua kayak gitu. Mudah-mudahan aja. Jadi semoga aja diamnya dia ini bisa membawa banyak apa ya, cerita positif lah pada akhirnya. Please come back to me ya. Dia kelihatannya di sini bener-bener akan minta maaf sih sama kamu. Ayo dong maafin aku kemarin diam itu bukan karena gimana, tapi emang lagi ada masalah, balik dong ke aku gitu. Aku nggak mau kesepian tanpa kamu. Jadi bisa aja di sini pada akhirnya dia akan minta kamu balik ke dia, minta maaf, diberi kesempatan kedua, membuat hubungan ini lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya. Aku rasa ini sudah cukup ya untuk membaca arti diamnya dia tuh apa. Dan aku akan lihat di sini reading ini akan lebih cocok untuk kamu dan pasangan kamu, atau pasangan kamu yang berzodiak Virgo ya, karena Virgo ini tipe pemikir ya, tipe-tipe unsurnya tanah tuh pemikir banget emang. Gemini, Scorpio, Sagittarius, Cancer, ada Libra. Kemudian dari unsur nama, ini bisa unsur nama kamu atau dia ya, ada D, A, P, U lagi, N, H, E, U lagi, T, R, K, Z, C, Y, I, dan O. Kemudian beberapa angka atau tanggal penting yang berkaitan antara kamu dan dia di sini. 21, 21 lagi. Ada 2, 24, 8, 23, 30, 14, 14 lagi, 5, 25, dan 4.
Aku rasa ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan kamu. Mudah-mudahan sih diamnya dia tetap memberikan banyak kehangatan di hubungan kamu ke depannya, dan semoga aja dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan kembali lagi ke kamu dalam versi yang lebih happy, lebih membahagiakan, lebih membawa damai buat kalian berdua ya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.